Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wele Sukma, mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia jurusan Agribisnis Hortikultura semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan analisis kelayakan usaha kebun pepaya, di mana tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Buah. Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian, karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memenuhi kebutuhan manusia setiap harinya, seperti makanan pokok, sayuran, buah-buahan, dan juga bahan baku obat-obatan. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2019, produk domestik bruto sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menduduki peringkat kedua dari sektor lainnya, diikuti oleh sektor konstruksi, pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, dan sektor lainnya. Untuk itu, sangat penting dilakukan perkembangan dan inovasi dalam sektor pertanian agar perekonomian Indonesia semakin maju. Berikut adalah daftar 10 produksi buah terbesar Indonesia pada tahun 2019. Dari tabel ini diketahui buah yang paling besar produksinya yaitu pisang, diikuti mangga, jeruk, nanas, durian, pepaya, salak, nangka, rambutan, semangka, dan lainnya. Dari tabel ini juga dapat kita artikan bahwa tingkat produksi buah tersebut berbanding lurus dengan tingkat permintaan pasar. Jadi, dengan tingkat produksi yang tinggi menunjukkan bahwa buah tersebut memiliki potensi yang besar di pasar. Pada tabel tersebut, pepaya menduduki posisi ke-6 dengan jumlah produksi pada tahun 2019 yaitu 986.992. Ini berarti bahwa pepaya merupakan salah satu buah potensial untuk dibudidayakan karena memiliki daya jual yang tinggi. Produksi pepaya 10 tahun terakhir memiliki tingkat fluktuatif yang cukup tinggi, di mana pada tahun 2010 ke 2011 cukup mengalami peningkatan yang sangat signifikan, namun terjadi penurunan yang sedikit di tahun 2012, namun terjadi kenaikan yang sedikit di 2013, dan di 2014 mengalami penurunan yang cukup tinggi. Namun di tahun 2015 mengalami peningkatan sedikit-sedikit dan mengalami juga penurunan pada tahun 2017. Namun di 3 tahun terakhir ini pepaya menunjukkan tingkat produksi yang cukup konsisten yang terus-menerus naik dari tahun 2017 ke 2019. Ini berarti bahwa buah pepaya tetap eksis dan terus eksis di pasaran. Berdasarkan data Tripmaps, ekspor pepaya Indonesia tahun ke tahun mengalami perubahan yang sangat fluktuatif, di mana pada tahun 2015 jumlah ekspor pepaya Indonesia 15 ton, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan hampir lebih dari 2 kali lipat yaitu 36 ton. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan yaitu 2 kali lipat, di mana pada tahun itu ekspor pepaya Indonesia hanya 17 ton, namun di 2018 dan 2019 mencapai angka yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2018 168 ton dan pada tahun 2019 212 ton. Ini menunjukkan bahwa eksistensi pepaya ini dari tahun 2018 dan 2019 sangat membaik. Hal ini harus diikuti dengan perkembangan dan perbaikan kualitas pepaya Indonesia agar terus meningkat dari tahun ke tahun daya ekspornya dan pasar di internasional semakin meluas sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan juga kehidupan petani pepaya. Daya minat buah pepaya di pasar tidak lain dikarenakan kandungan buah pepaya yang cukup kompleks, yaitu mengandung karbohidrat, sodium, vitamin A, vitamin D, B12, kalsium, dan lainnya.
Dan menurut saya pepaya ini adalah salah satu buah yang tidak pernah bohong akan khasiatnya, karena khasiatnya dapat dirasakan dalam beberapa menit setelah mengkonsumsinya. Maka dari itu kenapa buah pepaya sering dijadikan buah cuci mulut di meja makan. Itulah sedikit ulasan dan gambaran dalam usaha budidaya tanaman pepaya agar dapat menjadi referensi tambahan dalam mengambil keputusan budidaya tanaman pepaya. Proses budidaya tanaman pepaya tidak jauh beda dengan budidaya tanaman buah pada umumnya, yaitu meliputi olah lahan, penanaman, perawatan tanaman, pengendalian, panen dan pasca panen. Olah lahan meliputi pembersihan lahan, pembuatan bedengan dan lainnya. Penanaman meliputi penyemaian, persiapan penanaman, hingga penanaman dan lainnya. Perawatan tanaman meliputi pemupukan, penyiraman, dan lainnya. Pengendalian HTP meliputi pembersihan gulma, penyemprotan pestisida, dan sebagainya. Hingga panen dan pasca panen, yaitu meliputi pemanenan buah, pengepakan, penyimpanan, dan sebagainya. Berikut adalah rincian biaya budidaya tanaman buah pada lahan dengan luas 5 hektar. Biaya dibagi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap meliputi cangkul, garu, koret, sprayer, pompa celup, selang, tong plastik. Di mana masing-masing benda ini memiliki jumlah yang berbeda, yaitu cangkul dengan jumlah yang dibutuhkan 25, garu 10, koret 20, sprayer 1, pompa celup 1, selang 35, dan tong plastik 250 liter 3 buah. Sedangkan biaya variabel dalam 5 tahapan tersebut meliputi olah lahan dengan kebutuhan bensin traktor, tenaga kerja, sewa traktor. Bensin traktor yang dibutuhkan yaitu 286 liter, tenaga kerjanya 5 HOK, sewa traktornya 1. Penanaman dan persiapan penanaman, bibit yang dibutuhkan yaitu 7.605, pupuk kandang 1.485 karung, dan lain sebagainya. Perawatan tanaman meliputi NPK, tenaga kerja, pupuk kandang. Pengendalian HTP dibutuhkan yaitu gandasil, tenaga kerja, dan lainnya. Panen dan pasca panen meliputi koran, keranjang, tenaga kerja, dan sebagainya. Jadi akumulasi biaya budidaya tanaman buah pepaya dengan luas lahan 5 hektar dan masa panen dan penanaman selama 3 tahun, yaitu total pada tahun pertama dibutuhkan 211.767.000, dan pada tahun kedua yang dibutuhkan yaitu 31.111.364. Pada tahun ketiga yaitu 41.481.818. Jadi total akumulasi biaya di 3 tahun tersebut yaitu mencapai 288.893.949. Selanjutnya yaitu penerimaan dan analisis kelayakan. Pada tahun pertama produksi per pohon diasumsikan 5 kilo per pohon, di tahun kedua 15 kilo per pohon, di tahun ketiga 20 kilo per pohon. Jadi total produksi pada tahun pertama mencapai 28.519 kilo, di tahun kedua yaitu 85.556 kilo, dan tahun ketiga yaitu 114.075 kilo dengan harga jual yang sama yaitu 2.100 per kilonya. Jadi total penerimaan pada tahun pertama mencapai 59.889.375,
pada tahun kedua yaitu 179.668.125. Pada tahun ketiga yaitu 239.557.500. Jadi total penerimaan di 3 tahun tersebut yaitu mencapai 482.305.000. Dan keuntungan analisis kelayakan, keuntungan pada tahun pertama yaitu minus 150.348.059. Namun di tahun kedua sudah mencapai keuntungan yaitu 149.620.095. Dan di tahun ketiga yaitu 199.139.015. Akumulasi RCR pada tahun pertama yaitu 0, pada tahun kedua 1 rupiah, dan pada tahun ketiga 2 rupiah. Hal ini berarti bahwa setiap 1 rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan sebesar tersebut. Tingkat suku bunga yang digunakan yaitu 5%. Dari penghitungan tersebut dapat dihasilkan PV atau present value pada tahun pertama yaitu min 150.348.059. Di tahun kedua yaitu 142.495.328. Di tahun ketiga yaitu 180.624.957, sehingga dihasilkan NPV total sebesar 172.772.226, dan dihasilkan IRR yaitu 75%. Hal inilah yang menjadi indikator terpenting dalam melakukan investasi budidaya tanaman buah pepaya ini, yaitu di mana NPV berarti bahwa nilai keuntungan yang akan didapatkan oleh investor. Dari hasil perhitungan tersebut, NPV ini dapat dikatakan layak apabila bernilai lebih dari 0. Begitu juga dengan nilai RCR. Dan juga tingkat IRR dapat menjadi indikator penting karena IRR ini merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Investasi tersebut dapat dikatakan layak apabila laju pengembaliannya lebih besar daripada melakukan investasi di tempat lain seperti bank, reksadana, dan lain sebagainya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa usaha kebun buah pepaya dengan luas 5 hektar dan dengan sistem terlampir dinyatakan layak untuk dilakukan karena memenuhi kriteria yaitu NPV lebih dari 0, RCR lebih dari 0, dan juga tingkat pengembalian yang tinggi. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis kelayakan usaha kebun pepaya dengan luas lahan 5 hektar. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Sekian dari saya, terima kasih.